Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Maha kelas hadis Al-Lu'lu'ul Marjan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur ke Ilahi Robbi yang mana pada pagi hari ini kita semua masih terus diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam sehingga kita semua masih bisa duduk sama-sama ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Aki. Semoga duduknya teman-teman di sini insya Allah catat sebagai amal kebaikan dan Allah mudahkan jalannya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Umahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Aki. Hari ini masuk ke hadis 1188 ya Ustadz. Ya, Ya, baik. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'd. Ibu-ibu para ummahat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti kajian rutin, yaitu kajian kitab Al-Lu'lu'ul Marjan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali membacakan hadis-hadis dalam kitab Al-Lu'lu'ul Marjan. Kita masuk pada hadis nomor 1188. Kita baca hadis-hadisnya ibu-ibu, dan insyaallah kita pahami maknanya, kita ambil pelajaran-pelajaran darinya. Hadis Abdullah ibn Yazid al-Ansari annahu kharaja wa kharaja ma'ahu al-Bara' ibn Azib wa Zaid ibn Arqam fastasqa faqama bihim ala rijlaihi ala ghairi minbarin fastaghfara thumma shalla raka'atain yajharu bil qira'ah wa lam yu'adzin wa lam yuqim. Silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Yazid al-Anshari keluar menuju lapangan bersama Al-Bara' bin Al-Ajid dan Zaid bin Al-Qam radhiyallahu anhu untuk melaksanakan sholat istisqa atau sholat minta hujan. Abdullah bin Yazid al-Anshari lalu berdiri di atas kedua kakinya dan tidak di atas mimbar. Dia lalu beristighfar dan melaksanakan sholat 2 rakaat dengan mengeraskan bacaannya tanpa azan maupun iqamah. Baik. Hadis ini tidak berbicara tentang jumlah perang Nabi ya, sebagaimana bab yang kita dapati pada bagian ini, Ibu. Namun insya Allah
Permasalahan tersebut akan disebutkan pada hadis-hadis setelahnya. Ada beberapa hadis sebelum kita masuk bab baru, bab 35. Baik, salat istisqa pernah kita bahas ya Ibu, salat istisqa, salat meminta hujan. Yang ini merupakan pendapat mayoritas para ulama bahwasanya salat istisqa itu disyariatkan. Berbeda dengan madhab Imam Abu Hanifah yang berpandangan bahwasanya salat istisqa itu tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah doanya saja. Dibaca khotib setelah khutbah Jumat ya, minta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Ini pandangan beliau, jadi tidak perlu sholat. Namun yang rajih, yang kuat adalah pendapat mayoritas para ulama bahwasanya sholat istisqa, sholat minta hujan adalah disyariatkan, termasuk bagian daripada sholat sunnah. Diambil dari hadis-hadis Nabi, kemudian perbuatan sebagian para sahabat. Pada zaman Umar bin Khattab juga pernah terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang kuat adalah adanya salat istisqa. Salat istisqa 2 rakaat dibaca jahar. Disebutkan dalam hadis ini tanpa adzan dan tanpa iqamah. Manusia dikumpulkan di tanah lapang. Bacaannya jahar, dikeraskan. Tata caranya serta waktunya sama dengan pelaksanaan salat Aidain, salat Aidul Adha, salat Aidul Fitri. Sama pelaksanaannya, takbir yang pertama 7 kali, takbir yang kedua, takbir di rakaat yang kedua 5 kali. Waktunya juga sama, yaitu setelah terbit matahari setinggi anak tombak sampai menjelang zuhur. Ini tata cara salat istisqa. Baik para ummahat, hadis berikutnya 1189. Hadis Zaid bin Arqam an Abi Ishaq qala kuntu ila janbi Zaid bin Arqam faqila lahu kam ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwatin qala 19 qila kam ghazawta anta ma'ah qala 17 qultu fa ayyuhum kanat awwal qala al-Usairah awil Usyair. Silakan dibaca Ibu. Abu Ishaq berkata, aku pernah berada di samping Zaid bin Arqam, lalu ditanyakan kepadanya, berapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut dalam peperangan? Dia menjawab, 19 kali. Lalu ditanyakan lagi, berapa kali kamu menyertai beliau berperang? Dia menjawab, 17 kali. Aku bertanya, di antara perang-perang itu, mana yang pertama terjadi? Dia menjawab, perang Al-Usairah atau Al-Usyairah. Baik, barakallahu fikum para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perang yang dihadiri oleh Nabi disebut dengan Al-Ghazwah. Perang yang dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup disebut dengan Al-Ghazwah. Sedangkan perang yang tidak dihadiri oleh Nabi namanya As-Sariyah. Ya, As-Sariyah. Dalam hadis ini Zaid bin Arqam dari Abi Ishaq menyampaikan bahwasanya aku pernah ada di sisi Zaid bin Arqam. Kemudian dikatakan kepadanya, berapa kali Nabi Muhammad SAW melaksanakan ghazwah, yaitu 19 kali. Jadi peperangan pada zaman Nabi yang dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW itu sebanyak 19 kali. Ini menunjukkan bahwasanya memang jihad itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Umat Islam supaya disegani memang harus memiliki kekuatan. Dan inilah contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Jihad bagian daripada syariat. Memerangi orang kafir dengan jiwa raga, dengan harta, itu bagian daripada syariat Islam. Walaupun orang-orang kafir hari ini membenci syariat ini dengan melakukan fitnah dan fitnah. Tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Islam, kemudian mereka katakan seperti itu, difitnahkan kepada Islam. Ya, seakan-akan itu adalah syariat Islam. Ini menjadi
sebagian umat Islam akhirnya menjadi anti jihad. Ya, jihad itu tetap ada dan bagian daripada syariat, bahkan syariatnya akan sampai hari kiamat. Sampai nantinya Nabi Isa alaihi salam berjihad bersama kaum muslimin melawan Dajjal. Sampai nanti akhir zaman Imam Mahdi berjihad melawan Rom. Sampai nanti Nabi Isa alaihissalam memerangi Yahudi. Itu adalah nubuat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita percaya ibu-ibu, dan itu adalah bagian jihad yang kekal sampai nanti menjelang hari kiamat. Walaupun orang-orang kafir, orang-orang munafik tidak suka, mereka ingin menghapus jihad, ingin menghapus kamus jihad dari orang-orang Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya-cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Tapi tentunya Islam sesuai dengan janji Allah akan mendapatkan kemuliaan nanti, khususnya di akhir zaman. Tapi bukan berarti untuk mendapatkan kemuliaan Islam kita menunggu akhir zaman. Tidak, artinya apapun kita usahakan. Karena sesungguhnya nilai di sisi Allah adalah usaha dan ikhtiar kita, sedangkan hasil itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini tidak perlu kita minder dengan syariah jihad ya Ibu, walaupun mereka mengidentikan jihad itu dengan terorisme, ya silahkan. Kita tidak mengajarkan teror dalam artian buruk, tapi teror dalam peperangan ya itu wajar. Teror dalam peperangan kalau terjadi jihad fisabilillah, di antara bentuk peperangan adalah teror, membuat musuh takut dan gentar. Sehingga di antara sunnahnya kita tuh menampakkan kekuatan di hadapan orang-orang kafir. Ya, jadi jangan sampai malu dengan syariah jihad, walaupun hari ini mereka memfitnah umat Islam dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, dan itu dinisbatkan kepada jihad. Salah pemahaman sebagian orang tidak mesti kemudian mewakili umat Islam. Jadi jangan termakan framing media dan lain sebagainya. Umat Islam harus teguh dengan keyakinannya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Hadis, sesuai dengan penjelasan para ulama yang mu'tabar, yang diakui. Jadi memang kondisi akhir zaman seperti ini, hal-hal yang sifatnya sakral akan dipreteli satu demi satu. Maka kita perkuat iman kita, jangan malu. Kita sebagai seorang muslim punya identitas ya khusus istimewa sebagai seorang muslim. Walaupun mereka mengatakan ini dan itu, tidak. Artinya apa? Jihad itu bagian dari syariat, tinggal kita belajar fikih jihad yang benar. Tapi jihad sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan buruk. Walaupun perbuatan buruk itu sendiri ya kadang-kadang ya standarnya tidak jelas. Jadi terkadang buruk pada satu kaum tapi tidak buruk pada kaum yang lain. Baik para umahat, ini adalah peperangan yang dihadiri Nabi cukup banyak. Nabi Muhammad itu mendakwahkan Islam 22 tahun, selama 22 tahun sekian bulan. Peperangan dihadiri Nabi sebanyak 19 kali, jadi hampir setiap tahun. Padahal kita ketahui peperangan itu tidak sejak awal Islam ya Ibu. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah selama 13 tahun dan tidak diizinkan jihad di sana. Kaum muslimin diperintahkan bersabar, masih beribadah di Masjidil Haram dengan keberadaan berhala-berhala yang jumlahnya ratusan, 300 sekian. Bersabar dan tidak diizinkan jihad fisabilillah. Jihad diizinkan ketika di Madinah pada abad kedua, pada tahun kedua Hijriah ya. Itu mulai ada jihad fisabilillah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih selama 10 tahun tinggal di Madinah, kemudian mengikuti peperangan sejumlah 19 kali. Ini berarti Masya Allah, kalau dirata-rata berarti bisa setahun 2 kali. Ini kehidupan Nabi yang kadang-kadang enggan diungkap oleh sebagian orang. Di antara kehidupan Nabi itu akrab dengan namanya peperangan. Dan peperangan bukan berarti mengajarkan kebrutalan yang tidak mengarah, tidak Ibu. Semua dilakukan karena Allah dan untuk Allah. Ada kalanya dakwah dengan lisan, ada kalanya dakwah dengan fisik, tenaga, dan senjata. Tetapi tentunya dengan porsi yang betul-betul sesuai dengan ajaran Islam. Di mana tempatnya, musuhnya siapa, pertimbangan maslahat dan madhar. Baik, kemudian diantaranya adalah di sini disebutkan perang pertama adalah Al-Usairah atau Al-Ushair. Ini terjadi pada bulan ke-16. Pada tahun kedua Hijriah bulan ke-16. Banyak para ulama mengatakan bahwasanya ini adalah mukaddimah dari perang Badar. Ya, mukaddimah dari perang Badar yaitu Rasulullah bersama berapa pasukan? 200 pasukan kurang lebih dengan 40 orang penunggang kuda mencegat
kafilah dagang Quraisy yang menuju Syam. Ini latar belakang peperangan pertama kali itu ya tidak niat perang, tapi memang mengintai dan mencegat kafilah dagang Quraisy. Namun tidak berhasil karena hal ini keburu didengar oleh mereka orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Karena mereka kembali ke Mekah. Dan kemudian setelah itu baru terjadi perang Badar. Jadi perang Badar itu ada mukadimahnya, yaitu perang Usyair atau Usairah, al-Usairah atau al-Usyair. Peperangan pertama kali yang dihadiri oleh Rasulullah SAW sebelum perang Badar. Jadi kalau dihitung secara keseluruhan, perang Badar bukan perang yang pertama kali. Ada mukadimahnya, yaitu perang al-Usairah atau al-Usyair. Nanti ibu-ibu bisa merujuk ke dalam kitab-kitab sirah, menjelaskan secara mendetail ya, sehingga semakin paham tentang perjalanan Nabi terkait dengan jihad beliau. Jadi rahmatal lil alamin. Nabi sebagai rahmatal lil alamin itu tidak serta-merta beliau meninggalkan jihad sebagaimana pemahaman sebagian orang ataupun sebagian orang yang ingin mendangkalkan semangat jihad kaum muslimin. Hadis ke-1190. Hadis Buraidah annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 16 ghazwatan. Silakan. Bismillah. Buraidah menuturkan bahwa ia berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 16 kali peperangan. Ya. Lanjut aja Ustaz ya. Sebentar Ibu. Ya. Jadi ini sama ya, tapi ini Buraidah. Jadi para sahabat terkadang berbeda-beda dalam jumlah peperangan yang mereka ikuti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat namanya Buraidah berperang bersama Nabi sebanyak 16 kali peperangan. Hadis 1191. Hadis Salamah bin Aqwa. Qala ghazawtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 ghazawat. Wa kharajtu fima yab'atsu min al-bu'us 9 ghazawat. Maratan alaina Abu Bakr wa maratan alaina Usamah. Ya, silakan. Salamah bin Al-Aqwa berkata, aku pernah berperang bersama-sama dengan Rasulullah SAW sebanyak 7 kali. Kemudian aku juga pernah ikut dalam pasukan yang dikirim oleh beliau sebanyak 9 kali peperangan. Sekali dipimpin oleh Abu Bakar dan 1 kali di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Ya, jadi peperangan yang dibersamai Nabi namanya Ghazawat ya, Ghazwah, jamaknya Ghazawat. Kemudian peperangan yang tidak dihadiri Nabi mengutus pasukan itu namanya Sariyah. Ini dinyatakan oleh Salamah bin Aqwa, beliau bersama-sama Nabi melakukan peperangan sebanyak 7 kali, sedangkan beliau dikirim menjadi pasukan tanpa keberadaan Nabi itu sebanyak 9 kali. Ya, pernah dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian juga pernah dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Nah, di sini menarik ya ibu-ibu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seorang sahabat yang utama banyak ibadahnya, namun juga ternyata sebagai mujahid. Jadi memang para sahabat itu yang tidak ada kecacatan dalam tubuhnya, tidak ada halangannya, itu mereka itu profesi utamanya adalah sebagai mujahid, pasukan tempur memang. Ada yang ahli dalam hadis Abu Hurairah, ada yang ahli ini, tapi ternyata mereka adalah semuanya pasukan tempur. Ini menarik, para sahabat itu adalah mereka siap tempur. Ya. Kemudian terkadang peperangan dipimpin oleh sahabat senior, Abu Bakar. Kemudian terkadang juga dipimpin oleh sahabat junior. Usamah bin Zaid itu menjadi pemimpin umurnya baru 17 atau 18 tahun. Beliau adalah putranya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi. Ya, dua-duanya disayang oleh Nabi. Zaid bin Harithah kemudian punya anak namanya Usamah. Usamah bin Zaid, anaknya Zaid. Ya, Zaid anaknya Harithah. Ini bagian tarbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinan Islam itu hal yang paling berharga adalah asam wa ta'ah, mendengar dan taat. Kita diajari untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun pemimpinnya lebih muda daripada kita, dan ini pernah diberlakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usamah bin Zaid pernah menjadi pemimpin perang, sedangkan dalam pasukannya ada Abu Bakar dan Umar. Jadi memang betul-betul kalau bukan karena iman, mungkin berat ya dipimpin orang yang lebih muda dan yang semisalnya seperti ini. Jadi ini betul-betul menguji keimanan para sahabat, betul-betul ketaatan mereka itu karena Allah atau tidak. Baik, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian
hadis terakhir pada bab ini adalah perang Dzatur Riqa'. Ya, perang dengan Bani Muharib dan Ghatafan. Nanti juga bisa dilihat di referensi-referensi sirah. Kita baca hadisnya. Hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin wa nahnu sittatu nafarin. Bainana ba'irun na'taqibuhu. Fanaqibat aqdamuna wa naqibat qadamaya wa saqatat adfari wa kunna nalufu ala arjulina al-khirq wa summiyat ghazwata dhati riqa' lima kunna na'sibu min al-khirq ala arjulina wa haddatha Abu Musa bihadza thumma kariha dhalik qala ma kuntu asna'u bi an adhkurahu ka'annahu kariha ayakuna syai'un min amalihi afsha. Baik, kalau silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Nabi Rasulullah SAW dalam suatu peperangan. Saat itu kami berjumlah 6 orang dan kami hanya memiliki 1 ekor unta yang kami gunakan secara bergantian. Kaki-kaki kami menjadi tipis karena berjalan. Begitu juga kuku menjadi tipis hingga kuku-kuku kakiku tercabut. Lalu kami membungkus kaki-kaki kami dengan khirot atau sobekan-sobekan kain. Oleh karena itu, perang itu dinamakan Perang Dzatur Riqa' karena kami membalut kaki-kaki kami dengan khirot. Abu Musa telah menceritakan kepada kami hadis ini, namun dia telah menyukainya. Dia berkata, apa yang telah aku lakukan dengan menceritakannya, seakan-akan ia tidak suka menampakkan amalannya. Ya, para umahat ini bagian daripada perang yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Nabi. Dzatur Riqa', perjalanan memerangi Bani Muharib dan Ghatafan. Mereka adalah kalau kita lihat hadis sebelumnya, Bani Ghatafan ini termasuk mereka adalah pembunuh para pengembala kambing dan kemudian menculik seorang wanita. Ini Bani Ghatafan dan Bani Muharib. Jihad yang penuh perjuangan. Kita bisa membayangkan ibu-ibu dengan mungkin telanjang kaki. Batu-batuan, saya melihat bebatuan gunung-gunungnya di Arab itu tajam-tajam. Kalau bukit-bukit itu batunya tajam-tajam. Kalau telanjang kaki, potensi luka itu besar sekali. Jadi digambarkan dalam hadis ini, telapaknya jadi tipis. Kukunya jadi tipis, akhirnya juga tercabut. Ini beratnya perjalanan jihad. Makanya pahala jihad itu, Masya Allah. Secara umum, jihad itu disebut sebagai dirwatus sanamil Islam, puncak amal dalam Islam. Ya, karena itu adalah bentuk pengorbanan. Bentuk pengorbanan dan bukti akan keyakinan kita. Jadi keyakinan seseorang itu tidak cukup dengan lisan, ana muslim, ana mukmin. Tidak, tapi dibuktikan dalam amal nyata. Yang misalnya ringan disebutkan dalam sebuah hadis, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu sebagai bukti. Burhanun ala sidqi imani, bukti atas kejujuran imannya. Dan kemudian bukti terbesar dalam iman seseorang ya al-jihad fisabilillah, mau memperjuangkan agamanya. Ya, jadi memang Masya Allah, bahkan di antara bagian jihad adalah ribat. Ribat itu berjaga-jaga di perbatasan ibu-ibu supaya musuh itu terdeteksi kalau hendak masuk wilayah kaum muslimin. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ribatu sa'atin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Ribat berjaga sesaat di jalan Allah, maka hal itu lebih baik daripada dunia seisinya. Makanya para sahabat, Masya Allah, ada seorang sahabat, rumahnya itu nggak ada perabotan, nggak ada apa-apa. Adanya pelana kuda sama kekang kuda. Jadi hidupnya itu diberikan untuk Allah betul-betul. Jadi seluruh nafasnya digunakan untuk fisabilillah. Makanya kalau ada orang-orang seperti ini, menunjukkan kemenangan Islam itu akan segera tiba, Ibu. Makanya kalau kita perhatikan di surat Al-Hadid, ayat ke-10, Al-Hadid ayat ke-10, nanti kalau kita baca dan maknanya kita pahami, kemudian tafsirnya kita baca, kita pahami, maka para sahabat itu yang mana mereka meraih kemenangan yang gemilang, jaya di masa mereka, di masa Nabi, karena mereka para sahabat pendukung Nabi itu memiliki 2 sifat. Yang pertama al-karam, yang kedua asy-syaja'ah. Yang pertama al-karam, yaitu bagaimana mereka itu dermawan.
Jadi tidak iman-iman hartanya digunakan di jalan Allah. Kemudian yang kedua, asyaja'ah, itu keberanian. Kalau dua hal ini kumpul pada jiwa-jiwa orang muslim, maka ini indikasi tanda kemenangan dan pertolongan Allah itu sangat dekat. Yang jadi masalah ketika dua sifat ini tidak ada atau salah satunya tidak ada. Sifat kedermawanan dicabut. Kemudian kalau dermawan tapi sifat keberanian dicabut. Ataupun dua-duanya dicabut, maka walaupun umat Islam jumlahnya banyak, maka seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Gusa'un ka gusa'is sail. Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, ya, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya umat Islam, ya, umat Islam itu seperti makanan yang dikelilingi oleh orang-orang lapar. Sampai para sahabat bertanya, amin killatin yauma idin ya Rasulullah, apakah kami jumlahnya sedikit? La antum yauma idin katsir, tidak, pada waktu jumlahnya banyak. Umat Islam itu 1 sekian miliar ya, jumlahnya banyak, apalagi di Indonesia menempati angka yang mayoritas. Walakinnakum gusa'un ka gusa'is sail, akan tapi kalian seperti buih di air bah. Tidak ada tenaga, tidak ada upaya, yang ikuti air bah. Jalan ke sana, jalan ke sini, mengalir ke sana, ke sini, ikut saja. Seperti buih di air bah. Dicabut rasa segan dan takut dari dada-dada musuh kalian. Wa yughdhafu fi qulubikumul wahn. Kemudian ditanamkan di hati kaum muslimin penyakit wahan. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jadi cinta dunia itu akan menyebabkan orang tidak memiliki sifat karom, ya Ibu. Tidak memiliki sifat dermawan karena saking ya bakhilnya itu susah mengeluarkan sebagian hartanya. Kemudian takut mati itu berarti tidak ada sifat syaja'ah. Ini bisa disimpulkan Ibu-ibu, kaum muslimin bisa berjaya ketika personal-personalnya, orang-orangnya memiliki dua sifat yang utama sebagaimana dimiliki oleh para sahabat, yaitu al-karam wa syaja'ah, kemuliaan dan keberanian. Sebaliknya adalah kemurahan dan keberanian, kedermawanan dan keberanian. Kalau ini dicabut, maka mungkin perlu waktu untuk mendandani ya. Mungkin agak sabar menunggu kemenangan ini. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bab berikutnya, Ibu-ibu, bab 35. Masalah imarah ataupun kepemimpinan. Ya, baik Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini tabiatnya adalah agama yang berjamaah. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengatakan alaikum bil jamaah, hendaklah kalian melazimi jamaah. Jamaah adalah mereka, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Jadi jamaah itu selain kumpulan, standarnya adalah kebenaran. Sampai kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqq walau kunta wahdak. Yang namanya jamaah di mana kita diperintahkan untuk melaziminya, komitmen di atasnya dan bersama mereka adalah orang-orang atau apapun jamaah apapun yang sesuai dengan kebenaran walaupun tawahdak, walaupun kamu sendirian. Kalau banyak orang, ya kumpulan banyak orang tapi menyimpang, itu bukan jamaah tapi adalah furqah, perpecahan. Jadi kita itu sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara keistimewaan umat Islam itu adalah berjamaah itu. Dan jamaah ini dipimpin oleh pemimpin tentunya. Maka pemimpin yang ideal adalah imamatuddin wa imamatud dunya. Jadi seorang pemimpin yang bisa menjamak, mengkompromikan mengumpulkan dua hal. Dia sebagai pemimpin politik dan pemimpin agama sekaligus. Seperti pada zaman Rasul, diteruskan oleh para khulafa rasyidun, mereka alim dalam agama dan mereka pemimpin secara politik. Ya, di sini makanya ini kondisi yang paling ideal. Makanya kalau umat Islam kehilangan dua-duanya dah kiamat itu. Dah berat. Jadi pemimpin secara politik yang kita wajib taat kepada pemimpin tersebut. Makanya satu kondisi misalnya suatu saat tidak ada kepemimpinan politik, artinya tidak ada seorang amirul mukminin, tidak ada seorang pemimpin umat Islam, maka yang tersisa adalah imamatul ilmi, imam
kepemimpinan ilmu. Di sini makanya ketika satu zaman hukum Islam tidak tegak, ya, tidak ada pemimpin dari kalangan kaum muslimin, maka yang menjadi pemimpin daripada umat adalah para ulama, ya, mereka yang mengarahkan umat, ya, di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ummahat, bab yang pertama, manusia pengikut Quraisy dan khilafah dari Quraisy. Quraisy salah satu suku di Mekah, salah satu suku yang mulia, ya, suku yang paling dihormati, dan Nabi Muhammad SAW dan para khalifahnya itu dari suku Quraisy. Hadis ke 1193, kita baca hadisnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "An-nasu tab'un li Quraisyin fi hadha sya'n. Muslimuhum tab'un li muslimihim wa kafiruhum tab'un li kafirihim." Ya, silakan dibaca. Bismillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan mengikuti Quraisy dalam urusan ini atau pemerintahan. Orang muslim lain akan mengikuti muslim mereka atau Quraisy. Begitu juga orang kafir akan mengikuti orang kafir mereka atau Quraisy. Ya, para ummahat, ini salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan Quraisy. Tentunya keutamaan di sini adalah keutamaan dalam kepemimpinan, ya. Tapi bukan berdiri sendiri, artinya kepemimpinan itu pokok utama, syarat utama menjadi pemimpin dalam Islam adalah al-Islam, Muslim. Nah, ini penting. Jadi Quraisy di sini para ulama mengatakan syarat tambahan. Jadi kalau misalnya ada calon pemimpin sama-sama baik, yang satu dari suku Quraisy, yang satu tidak dari suku Quraisy, maka dipilih yang dari suku Quraisy. Para ulama menjelaskan dalam hadis-hadis ini, di antara sifat yang menonjol pada suku Quraisy adalah kekuatan asobiyahnya itu, Ibu. Kekuatan asobiyah. Jadi fanatisme yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada pemimpin dari kalangan mereka, mereka tuh langsung mendukung. Jadi memang di sini bisa kita simpulkan dalam kepemimpinan itu bagian yang sangat kuat adalah ketaatan. Jadi kalau punya anggota yang taat, ini adalah kekuatan. Kalau banyak anggota yang protes, ya ini kelemahan. Maka kelebihan daripada suku-suku Arab itu, asobiyah, kesukuan mereka itu sangat kuat itu. Jadi pernah terjadi beberapa kasus, misalnya ada seorang ulama ditangkap di satu negara, ya, ulama Yaman ditangkap di satu negara, kemudian kabilahnya tidak rela, kabilahnya melakukan demo besar-besaran di depan kedutaan negara yang menangkap ulama tersebut, akhirnya dilepaskan. Di kesukuan itu memang kuat di kalangan orang-orang Arab, suku-suku Arab sampai hari ini. Dan kemudian Quraisy juga demikian, suku yang paling utama, yang itu merupakan suku Nabi kita Muhammad SAW, lahir dari suku yang paling utama dari suku-suku Arab pada waktu itu. Tapi ini sebagai catatan, ya ibu-ibu, kalau pemimpin itu syarat utamanya adalah Muslim, dia seorang Muslim. Dan kemudian syarat dia itu berasal dari Quraisy adalah tambahan saja. Tapi ini memang menunjukkan keutamaan daripada suku Quraisy. Jadi ini memang keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki, ya Ibu. Apapun itu kita, ya, qanaah, menerima apa yang menjadi takdir kita. Ya, saya ciptakan sebagai laki-laki, para ummahat sebagai wanita, itu memang seperti itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, para laki-laki menjadi pemimpin para wanita. Jadi memang yang memimpin laki-laki, bukan wanita. Kemudian dalam masalah waris dilebihkan laki-laki daripada wanita. Dalam beberapa hal seperti itu, tapi Masya Allah wanita juga mendapatkan kemuliaan luar biasa. Berjuangnya wanita tidak seperti berjuangnya laki-laki. Laki-laki harus berkeringat, harus berjalan, bahkan berjihad fisabilillah. Kalau wanita, Masya Allah, karena memang fitrah wanita seperti itu, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang ngerti tentang fitrah mereka. Maka rugi kalau wanita kemudian menuntut hak yang sama. Ya, jangan minta hak saja, tapi kewajiban yang sama kalau bisa. Dan itu tidak mungkin. Menuntut hak dan kewajiban yang sama tidak mungkin. Walaisa dzakaru kal unsa,
Karena laki-laki tidak seperti wanita dan wanita tidak seperti laki-laki. Masing-masing memiliki kewajiban dan hak yang sebagiannya sama dan sebagiannya berbeda. Makanya jihadnya wanita adalah al-hajj, berhaji. Itu jihadnya wanita. Kenapa jihad? Pertama, perjalanannya berat. Kedua, dia berhaji dengan menggunakan dananya. Bagaimana? Kadang-kadang wanita nggak bekerja, dana dari mana kan gitu kan? Dan dia juga harus menyiapkan orang yang menemaninya, yang menemani suaminya, dia menanggung perjalanan suaminya ataupun anaknya, ya. Ini Masya Allah. Karena seorang suami sebenarnya tidak wajib menghajikan atau mengumrohkan, misalnya tidak ada kewajiban. Tapi kalau menghajikan, mengumrohkan, Masya Allah, ini khairun kasir, ini kebaikan yang besar. Tapi kalau dia ingin menunaikan rukun Islamnya, maka diambil dari hartanya sendiri. Maka jihad bagi seorang wanita itu haji. Karena memang perjalanan yang bukan biasa, yang luar biasa, membutuhkan fisik yang Masya Allah, dan harta yang tidak sedikit. Baik, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terkait dengan keutamaan bangsa Quraisy yang diutamakan atas sebagian bangsa yang lain. Ini sebagai sunatullah, sebagian dari makhluk Allah dimuliakan atas sebagian yang lain. Tapi ingat ibu-ibu, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling utama, paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Secara kedudukan duniawiyah, orang Arab itu lebih afdal daripada orang-orang non-Arab. Itu memang seperti itu, Ibu. Jadi secara kedudukan duniawiyah orang Arab, oh ini lebih tinggi. Keturunan Nabi lebih tinggi daripada orang yang tidak ada keturunan atau dari garis keturunan Nabi. Tapi tetap semuanya kalau dilihat dari sisi ukhrawiyah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling utama, paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kita orang non-Arab yang hidungnya tidak mancung, bahasa Arabnya nggak lancar, tapi kalau kita bertakwa, bisa nanti surga kita bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masing-masing diberikan kesempatan yang sama, yaitu untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis berikutnya 1194. Hadis Abdullah bin Umar an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala la yazalu hadzal amru fi Quraisy ma baqiya minhum usnan. Silakan dibaca. Ibnu Umar berhal meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, perkara ini khilafah senantiasa ada di tangan kaum Quraisy, sekalipun yang tersisa dari mereka hanya tinggal 2 orang saja. Sama ya Ibu. Jadi syarat kepemimpinan diantaranya adalah dari suku Quraisy. Tapi sekali lagi kami tegaskan, para ulama menjelaskan ini adalah syarat yang sifatnya sekunder, ya tambahan. Ya tambahan. Jadi kalau memang tidak ada dari suku Quraisy, ada dari suku Quraisy, namun ada selain suku Quraisy yang lebih adil dan memiliki kompetensi dalam hal ini, maka selain Quraisy dipilih. Tapi kalau kompetensinya sama, maka ini nilai plus. Karena memang ada kelebihan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini nubuat dari Nabi tentunya. Dan kita yakin bahwasanya orang-orang yang dari suku Quraisy itu memiliki keutamaan dan kelebihan sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1195. Hadis Jabir bin Samurah wa abihi Samurah bin Junadah As-Suwa'i qala Jabir bin Samurah sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yakunu 12 amiran faqala kalimatan lam asma'ha faqala inni faqala abi innahu qala kulluhum min Quraisy. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, akan muncul 12 pemimpin. Kemudian beliau mengucapkan kalimat yang tidak dapat kami dengar. Maka ayahku berkata, beliau mengatakan semuanya dari kaum Quraisy. Iya. Hadis-hadis yang disebutkan dengan lafal amir, pemimpin, ataupun dalam beberapa riwayat disebut khalifah. Akan ada setelah Nabi 12 khalifah, jumlahnya semuanya dari suku Quraisy. Ini hadis sahih yang sering digunakan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah yang meyakini adanya 12 imam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 imam. Lafalnya di sini adalah amir ataupun khalifah. Tidak imam. Ya. Dan hadis ini dijadikan
dalil orang-orang Syiah akan keabsahan i'tiqad keyakinan mereka, yaitu Syiah Isna Asyariyah, Syiah yang meyakini adanya 12 imam. Dimulai daripada Ali, kemudian Hasan, Hussein, sampai pada imam yang terakhir Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi menurut versi mereka. Ya, jadi menurut mereka Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak sah imamah mereka. Mereka menganggap bahwasanya khalifah-khalifah tersebut merebut kekuasaan atau hak al-bait. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq tidak berhak menjadi pemimpin, karena yang berhak menjadi pemimpin adalah Ali, karena ditunjuk langsung oleh Rasulullah menurut versi mereka. Sebagaimana peristiwa Ghadir Khum yang sering kita dengar ya ibu-ibu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari Haji Wada, beliau ketika berada di tempat namanya Ghadir Khum, pertengahan ya antara Madinah dan Mekah. Kemudian datang beberapa sahabat dari Yaman melaporkan akan tindakan Ali. Ali mengambil harta ghanimah yang menurut pandangan sebagian sahabat ini berlebihan. Kemudian dihitung-hitung oleh Nabi, ternyata Ali mengambil haknya lebih sedikit ternyata. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdiri pidato kepada kaum muslimin pada waktu itu dan mengatakan, "Man kuntu maulahu fa'aliyun maulah." Kadang siapa yang menjadikan aku wali dia, maka Ali adalah walinya. Maula di situ diartikan wali, pemimpin ya. Dan itu dijadikan oleh orang-orang Syiah sebagai apa? Sebagai dalil diangkatnya Ali setelah Rasulullah, penunjukan resmi. Padahal di situ para sahabat itu Masya Allah berjumlah sekian ribu. Jadi yang ikut haji wada Nabi itu 30.000 dikurangi dengan kaum muslimin yang ada di Mekah masih ribuan. Itu tidak ada satupun sahabat yang menegaskan akan hal tersebut. Sabda Nabi sebagai penegasan ya Ali menjadi pemimpin setelah Nabi. Tidak ada satupun dari mereka. Apakah kemudian mereka salah semua? Ya, tidak mungkin. Kalau memang orang-orang Syiah itu ya jelas mereka mengkafirkan mayoritas para sahabat, hanya beberapa gelintir saja sahabat yang tidak dikafirkan. Yang pertama jelas adalah Ahlul Bait, yaitu Ali, Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beberapa gelintir para sahabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhum ajma'in. Ini deretan sebagian kecil para sahabat yang tidak dikafirkan oleh Syiah. Yang lain kafir murtad. Ya, ini adalah keyakinan mereka. Makanya tidak bisa dikumpulkan antara ahli sunnah dengan Syiah. Ibarat minyak dengan air. Kalau ada orang kemudian mengajak persatuan antara Syiah dan ahli sunnah, itu ya banyak kemungkinan. Ya para ummahat kemungkinan dia tidak paham manhaj keduanya. Sehingga seakan-akan menjadi orang bijak ingin mengumpulkan kedua kelompok ini menjadi satu. Ataupun karena mereka sebagai orang Syiah yang bertaqiyah. Orang Syiah yang pura-pura tidak Syiah. Ataupun karena mungkin tawaran duniawiyah yang menggiurkan sehingga mengucapkan hal-hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Antara itu. Makanya susah ya bertemu Syiah dengan Sunni itu susah. Baik para ummahat, jadi hadis ini sama sekali tidak sebagai legalisasi akan keabsahan keyakinan Syiah ya. Keyakinan tentang 12 pemimpin, 12 imam. Jadi para ulama diantaranya ya Al-Imam As-Suyuti sendiri menjelaskan panjang lebar akan hal ini. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya hadis ini mengabarkan nanti setelah Nabi ada 12 pemimpin yang adil maksudnya sampai hari kiamat. Dan itu tidak disyaratkan harus menyambung. Seperti Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak harus menyambung. Kalau yang 4 jelas itu. 4 itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali jelas masuk dalam hal ini. Kemudian Umar bin Abdul Aziz sudah 5, sisanya nanti Allah yang Maha tahu. Pemimpin besar umat Islam yang adil dan mereka semuanya dari suku Quraisy sampai hari kiamat. Ya, tentunya di akhir zaman ada Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntadhar, yaitu Imam Mahdi versi Ahlussunnah wal Jamaah. Dia dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW, jelas dari suku Quraisy. Seperti itu ibu-ibu ya. Jadi hadis ini jangan sampai kita juga salah paham. 12 pemimpin di sini, amir atau khalifah, adalah yang dimaksud 12 pemimpin yang adil sejak meninggalnya Nabi sampai hari kiamat, dan keberadaan mereka tidak disyaratkan harus menyambung.
ini ada, ini tiada, kemudian muncul lagi yang baru, tidak. Sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah. Beberapa dalil memang mereka pelintir maknanya, termasuk tadi tentang peristiwa Ghadir Khum. Jadi secara geografis saja tempatnya kurang tepat kalau itu disampaikan oleh Nabi. Kalau Nabi itu pengen mendeklarasikan artinya kepemimpinan Ali setelahnya, tempat yang paling cocok adalah ketika wukuf di Arafah. Dan itu tidak disampaikan di sana. Kemudian harus dilihat latar belakangnya, latar belakang peristiwa itu. Nabi menyampaikan sabdanya karena aduan sebagian para sahabat yang Nabi Muhammad memandang Ali dalam posisi benar. Ya, dan masih banyak alasan lagi. Yang ketiga jelas dari fakta di mana para sahabat, sekian banyak para sahabat, mereka tidak ada yang bersaksi bahwasanya sabda Nabi itu sebagai nas, sebagai apa namanya, ya, sebagai nas ya Ibu, sebagai nas akan pengangkatan Ali sebagai pemimpin setelah wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya kekuatan iman, lurusnya akidah ya. Ini penting sekali di zaman yang penuh fitnah. Artinya kita perlu membaca, perlu bertanya, perlu membandingkan ya, perbanyak guru, sehingga betul-betul kita memiliki pemahaman yang benar. Kemudian yang kedua, tidak kaku ya. Ada juga orang yang benar tapi kaku, sehingga nilai kebenarannya berkurang karena sikapnya yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, porsinya kurang pas. Ya, ada orang yang ya lumayan tidak Syiah, mengaku sunnah, tetapi kadang-kadang tidak diajari akhlak yang benar terhadap sesama kaum muslimin. Baik para ummahat yang dirahmati Allah, kita baca hadis berikutnya, hadis 1196 ya. Baik, saya baca. Hadis Umar an Abdullah bin Umar. Qala qila li Umar, ala tastakhlif? Qala in astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairu minni Abu Bakrin. Wa in atruk faqad taraka man huwa khairu minni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnaw alaihi faqala raghibun rahib. Waditu anni najautu minha kafafa. La li wala alayya. La atahammaluha hayyan wa mayyitan. Silahkan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, Umar pernah ditanya, "Mengapa engkau tidak menunjuk khalifah setelahmu?" Umar menjawab, "Sekiranya aku menunjuk khalifah atau penerusku, sungguh orang yang lebih baik dariku, Abu Bakar juga telah menunjuk khalifah setelahnya. Dan kalaulah aku tidak menunjuk orang yang lebih baik dariku, Rasulullah SAW juga tidak menunjuk khalifah setelah beliau." Para sahabat memujinya hingga Umar mengatakan, "Sungguh, aku berharap-harap cemas. Andai saja aku selamat dari bahaya kekhilafahan ini dalam keadaan netral, tidak mendapat ganjaran, tidak juga mendapat dosa yang harus saya tanggung, baik ketika aku hidup maupun setelah aku mati." Ya, ini Umar bin Khattab ya Ibu. Seorang khalifah yang masalah luar biasa, pemimpin yang Masya Allah. Pemimpin yang adil, pemimpin yang bertanggung jawab atas rakyatnya ya. Dan hadis ini bercerita tentang masalah bagaimana menunjuk khalifah selanjutnya. Salah satunya dengan istikhlaf, yaitu dengan penunjukan khalifah sebelumnya. Dan ini boleh dipraktekkan oleh sebagian para sahabat. Abu Bakar menunjuk Umar. Kemudian sebagian khalifah ya, khalifah-khalifah atau raja-raja di kalangan Bani Umayyah itu biasanya mereka mengangkat putra mahkota. Sampai di negeri Saudi hari ini ada putra mahkota gitu. Jadi ada putra mahkota ataupun ditunjuk dari selain anaknya. Jadi ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Itu sah-sah saja. Jadi khalifah yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Kalau tidak ya nggak masalah, diserahkan kepada Rijalus Syura, diserahkan kepada mereka para ulama yang memiliki kompetensi dalam hal ini. Kalau tidak mungkin kan dalam satu kondisi maka rakyat memilih langsung. Walaupun ini juga ada mudaratnya sebagaimana dalam sistem demokrasi ya, memilih langsung. Tapi itu juga dijelaskan dalam kondisi tertentu dibolehkan. Para ulama dalam masalah siyasah syariah dalam politik Islam juga sudah menjelaskan. Barakallahu fikum para ummahat yang dirahmati Allah.
Rasulullah tidak menunjuk langsung, tapi dengan isyarat ya. Yang ini akhirnya jadi pro kontra panjang lebar antara Sunni dengan Syiah, antara Sunnah dengan Syiah. Ya, mereka menganggap bahwasanya Ali langsung direkomendasikan oleh Nabi, kemudian kalau Abu Bakar hanya sekedar isyarat, yaitu beliau diminta untuk menggantikan posisi beliau sebagai imam. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit menunjuk Abu Bakar sebagai imam, ini jelas sebagai isyarat akan kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah Nabi. Menjadi pro kontra panjang lebar, tapi tentunya kita yakin dengan keyakinan kita yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini ijma bahwasanya sahabat terbaik adalah Abu Bakar kemudian Umar, dan para ulama ijma kekhilafahan kepemimpinan yang dipegang oleh mereka berdua sah sebagai khalifah kaum muslimin. Ini ijma. Jadi tidak boleh diganggu gugat. Ini sakral sekali. Jadi ini sebagai ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah tentang keabsahan kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Maka dengan ini kita tidak goyah ya. Tidak goyah dengan syubhat yang disebarkan oleh Syiah dengan mengangkat tema hubbu ahlul bait, cinta ahlul bait, kemudian memberikan hak-haknya. Jangan sampai kita terlena, karena kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan membenci ahlul bait, kita cinta pada ahlul bait, cinta pada keturunan Nabi yang bertakwa. Bahkan kalau bisa cinta kita kepada keturunan Nabi itu lebih besar dibandingkan cinta kita kepada kaum muslimin yang tidak ada garis keturunan Nabi, walaupun mungkin perbedaannya hanya selai rambut, karena memang dia ada nilai plusnya, yaitu dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Barokah nasab itu, barokah nasab. Makanya Nabi itu dipilih dari nasab yang baik, karena dalam masalah nasab juga tidak main-main. Walaupun tetap kalau misalnya ada keturunan Nabi yang tidak beriman, ya terhapus keutamaan tersebut. Tapi kalau masih beriman, maka dia mendapatkan kedudukan yang mulia sebagai keturunan Nabi. Dan itu nanti masih ada, terus ada sampai akhir zaman. Bahkan Imam Mahdi yang terakhir nanti, Imam Mahdi yang ditunggu oleh umat Islam adalah dari Ahlu Baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Umar bin Khattab ketika menjelang wafatnya tidak menunjuk, ya tidak menunjuk salah satu, tapi mengumpulkan beberapa orang sahabat senior supaya mereka bermusyawarah dan mereka mengangkat salah satu di antara mereka, maka terangkatlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seperti itu Ibu. Baik, selanjutnya hadis 1197, larangan meminta jabatan. Hadis Abdurrahman bin Samurah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa an utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Silahkan dibaca Ibu. Bismillah. Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena meminta, kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu diberi dengan tidak meminta, kamu akan ditolong. Ya, larangan minta jabatan. Jadi minta jabatan itu dilarang berdasarkan hadis ini. Ada yang mengatakan bahwasanya larangan di sini adalah bagi orang yang tidak punya kompetensi di sini. Tidak ada kompetensi, dia minta, akhirnya khawatirnya dia tidak mampu membantu tugasnya. Tapi memang berhati-hati ya Ibu, minta jabatan di dalam pemerintahan. Minta jabatan dalam pemerintahan. Ya, tetapi kalau ada kemaslahatan yang besar, ada kemaslahatan yang besar dengan dia pegang, akhirnya menjadi lebih bagus, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam minta kepada raja supaya dijadikan bendaharawan negara Mesir pada waktu itu. Jadi bendaharawan negara Mesir yang tugasnya adalah mengumpulkan harta dan mengalokasikannya kepada raja, keluarganya, tentara, dan rakyat. Walaupun tentunya mereka pada waktu itu punya sistem, bukan tidak punya sistem. Tapi sistemnya tidak sesuai dengan sistem Nabi. Nah, kemudian Nabi Yusuf menawarkan sistem yang adil, diterima. Walaupun ya Nabi Yusuf tidak bisa berbuat banyak juga, artinya itu kebaikan untuk manusia.
kebaikan untuk orang-orang pada waktu itu supaya tidak lapar. Manajemennya Nabi Yusuf, menerapkan manajemen para nabi, menerapkan ilmu Allah. Jadi untuk kemaslahatan. Jadi seperti itu, Ibu. Misalnya jabatan ini Nabi Yusuf dalam jabatan yang di negara kufur ya, negara kufur. Jadi orang yang menerima jabatan itu harus memperhatikan keberadaan saya di situ maslahat atau tidak. Kalau ada kemaslahatannya silahkan. Ataupun dalam rangka untuk menutup pintu supaya jabatan tersebut tidak ditempati oleh orang yang buruk. Ini bahaya. Jadi kalau memang mampu Ibu, misalnya seseorang menjabat dalam satu jabatan dengan kemampuannya itu bisa menyelamatkan banyak orang, ya menyelamatkan orang dari kezaliman, itu lakukan. Jadi tidak boleh kita kemudian tidak mau tahu menahu apapun ya. Jadi untuk kemaslahatan atau untuk menghindari kemudaratan, menghalangi jalan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, maka dibolehkan minta jabatan. Tapi kalau sudah banyak orang-orang baik di sana yang nggak usah berkerumun untuk meminta jabatan, mencari jabatan ya, karena sebenarnya jabatan itu amanah. Makanya dulu sebagian para sahabat itu takut. Umar bin Khattab itu masya Allah sama sekali kemudian tidak menunjuk anak-anaknya menjadi misalnya wali kota atau apa enggak. Jadi karena takut jabatan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kita itu sebagai pemimpin baik dalam skala kecil, pemimpin keluarga ataupun kalau kita menjadi seorang pemimpin yang diangkat oleh umat, berarti kita bertanggung jawab ya, banyak orang yang bertanggung jawab untuk banyak orang. Kalau menjadi presiden ya akan dimintai pertanggungjawaban dari seluruh warga negara yang jumlahnya ratusan juta. Ini kan mengerikan, kita membayangkan hisapnya takutnya nggak rampung-rampung. Orang sudah pada masuk surga, si fulan protes, si fulan protes, si fulan protes. Apakah kemudian pahalanya sisa-sisa? Walaupun ya Ibu, kita juga tidak bisa menutup mata juga, artinya di sana juga ada pujian terhadap para pemimpin yang adil. Kedudukan mereka di sisi Allah luar biasa. Jadi tetap umat Islam pertengahan, bukan berarti tidak boleh menjadi pemimpin. Kalau Anda yakin Anda memiliki kemampuan dan bisa berbuat adil, di sana ada dalil-dalil yang memuji para pemimpin yang adil. Tapi ingat, ya pemimpin yang tidak adil itu sangat dicela di dalam Islam. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kita baca satu hadis lagi, Ibu. Hadis Abi Musa wa Mu'adz bin Jabal qala Abu Musa, aqbaltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i rajulani minal asy'ariyyin. Ahaduhuma an yamini wal akharu an yasari. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaku fakilahuma sa'ad. Faqala ya Aba Musa aw ya Abdullah bin Qais. Qala qultu walladhi ba'athaka bil haqqi ma atla'ani ala ma fi anfusihima wa ma sya'altu annahuma yatlubani al-amal faka'anni anzuru ila siwaki tahta syafatihi. Qala sad faqala lan aw la nasta'mil ala amalina man aradahu. Walakin idhab anta ya Aba Musa aw ya Abdullah bin Qais ila al-Yaman summa taba'ahu Mu'adz bin Jabal. Falamma qadima alaihi alqalahu wisadah qala inzil wa idza rajulun indahu muwaththaq qala ma hadha qala kana yahudiyan faslama summa tahawwada qala ijlis qala la ajlis hatta yuqtal qada'ullahi wa rasulihi thalatha marrat fa amara bihi faqutila thumma tadhakara qiyamal lail faqala ahaduma amma ana fa amma ana fa aqum wa anam wa arju fi naumati ma arju fi qaumati. Ya, silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, aku menghadap Nabi SAW bersama dua orang Asy'ari. Satu orang di sebelah kananku dan satu orang lagi di sebelah kiriku. Ketika Rasulullah SAW sedang bersiwak, keduanya sama-sama meminta pekerjaan atau jabatan. Kemudian Nabi berkata, wahai Abu Musa atau wahai Abdullah bin Qais. Saya menjawab, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Kedua tamu itu tidak mengungkapkan isi hati mereka.
dan aku tidak merasa bahwa keduanya minta pekerjaan atau jabatan. Aku melihat siwak di bawah bibir beliau berhenti. Kemudian Nabi bersabda, aku tidak akan pernah memberikan pekerjaan kita kepada orang yang memintanya atau yang menginginkannya. Wahai Abu Musa atau wahai Abdullah bin Qais, pergilah kamu ke Yaman. Kemudian Mu'az bin Jabal menyusulnya. Ketika Mu'az bin Jabal menemuinya, Abu Musa menghamparkan bantal dan berkata, turunlah. Ternyata di sisinya ada seorang laki-laki yang terikat. Mu'az bertanya, kenapa orang ini? Abu Musa menjawab, dahulu ia seorang Yahudi, lantas masuk Islam dan kembali lagi memeluk agama Yahudi. Abu Musa berkata, duduklah. Mu'az menjawab, aku tidak akan duduk hingga ia dibunuh untuk menunaikan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Ia mengulangnya sebanyak 3 kali. Abu Musa pun memerintahkan untuk membunuh Yahudi tersebut. Keduanya kembali berbincang-bincang masalah sholat malam. Satunya mengatakan, adapun aku sholat malam namun juga tidur, dan kuharap dari tidurku mendapat pahala, sebagaimana aku berharap memperoleh pahala bersama di kaumku. Bisa keluar. Umat sebentar ya, Ustadz keluar nih. Kayaknya sinyalnya. Apanya teman-teman Afwan sebentar ya. Ustadz, koneksinya terputus sebentar lagi lagi. Ini masuk Ibu, terdengar nggak suara saya Ibu? Udah Ustadz. Ya, Oh iya, sudah Ustadz. baik. Tapi videonya Ustadz belum muncul. Betul Ibu, tetap buka. Belum kelihatan ya Ibu? Belum Ustadz, tapi suaranya udah jelas sih. Masih ketutup Ustadz videonya. Ustadz belum ditekan videonya. Aplikasinya nggak muncul, gimana caranya nih, ntar. Di itu aja Ustadz, yang gambar video diklik aja Ustadz. Yang gambar videonya. Ini nggak mau. Nggak bisa ya? Sebentar. Oh, udah Ibu? Udah Mas, udah Sudah, ada kan? sudah. Ya Ustadz. Sudah. Baik, ini hadis terakhir kita simpulkan ya Ibu. Ya, ini pertama jelas sesuai dengan hadis yang pertama, Nabi tidak mau memperkerjakan pekerjaan orang yang minta jabatan ya, bukan pekerjaan selain jabatan publik ya Ibu, jabatan di pemerintahan. Kemudian terkait dengan masalah orang yang diutus oleh Nabi ke Yaman adalah Abu Musa al-Asy'ari, diikuti oleh Mu'adz bin Jabal, ada orang sahabat mulia yang mendakwahkan Islam di Yaman. Ada peristiwa dibunuh orang Yahudi yang main-main ya, masuk Islam, jadi Yahudi lagi. Dan yang terakhir adalah terkait dengan salat malam. Ini perkataan Mu'adz bin Jabal ini menarik ya.
Aku mengharapkan pahala yang sama untuk tidurku dan tahajudku. Jadi memang tidur seseorang itu bisa bernilai tahajud ketika dia niatkan untuk istirahat dan bisa tahajud. Jadi innamal umur bimaqasidiha, segala perkara itu tergantung niatnya ya Ibu. Maknanya apa? Amalan yang mubah jadi bernilai pahala kalau memiliki niat yang lurus. Ini bagian daripada memang tijarah. Niatnya para ulama adalah memperbanyak niat-niat kebaikan dalam amal soleh. Jadi amal-amal mubah itu tetap bernilaikan pahala, walaupun secara hukum asal ya tidak ada pahalanya. Makan, minum, tidur itu kan mubah. Jadi tidak bernilai pahala pada dasarnya, tapi menjadi pahala dengan niat yang lurus, niat yang bagus. Diniatkan untuk mencari ridho Allah, bisa menegakkan tulang sulbi di dalam beribadah kepada Allah, di dalam makan dan minum kita misalnya. Saya kira cukup Ibu, insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi. Dan mudah-mudahan bisa khatam, ini sudah bagian yang cukup banyak kita ambil dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Saya kembalikan kepada Bu Asih. Silakan Ibu. Baik Ustaz, alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khair atas penjabarannya. Kita berakhir di hadis 1198. Mahat, jika ada yang mau bertanya dipersilahkan. Bisa dibuka audionya, bisa langsung bertanya ke Ustaz. Ustaz, saya mengawali deh pertanyaan. Ustaz, sekarang ini kan sudah mendekati Ramadan. Maksudnya boleh nggak sih Ustaz kalau zakat mal itu diperuntukkan untuk kegiatan dakwah Ustaz? Misalnya ada seorang Ustadz yang butuh dengan laptop atau kendaraannya atau buat perlengkapan buat dakwahnya gitu loh Ustadz. Itu boleh nggak ya Ustadz kalau zakat mal diperuntukkan untuk itu Ustadz? Iya. Baik. Jadi memang kalau zakat itu kan berbeda sama sedekah ya Bu. Jadi kalau zakat itu memang lebih sakral ya, tidak boleh sembarangan diberikan. Lalu apakah boleh kemudian diberikan untuk orang-orang yang berdakwah ya, para ustaz? Sebagian para ulama seperti Syekh Abdurrahman Jibril mengatakan dakwah fisabilillah, dakwah itu masuk dalam kategori fisabilillah. Jadi tidak masalah membantu personal fisabilillah ataupun lembaga-lembaga pendidikan masuk fisabilillah, lembaga pendidikan agama ya. Fatwa bagian para ulama. Kalau kita lihat tafsir para ulama klasik ya, fisabilillah itu ya jihad fisabilillah untuk dibelikan senjata atau apa gitu ya. Tapi jihad dari ini kan berikan senjata. Ya apapun yang menopang jihad itu tegak, kalimat Allah tegak, itu adalah bagian daripada fisabilillah. Thalabul ilmi juga menuntut ilmu yang mengajarkan, kemudian fisabilillah termasuk ada sebagian mengatakan haji ya, haji gitu ya, itu tafsir klasik. Kalau kemudian dapat kekinian ya seperti itu, masukkan ilmu agama baik yang menempuhnya ataupun yang mengajarkannya ya dalam rangka jihad di situ, dalam rangka mendakwahkan ilmu Allah ke kategori ya, Ibu, seperti itu. Boleh aja. Alhamdulillah, baik Ustadz. Mungkin dari teman-teman yang lain, kalau memang ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Insya Allah kita Ramadan tetap ya Ustadz, sampai dengan itikaf ya. Insya Allah semoga Allah, Ustadz ada waktunya, kembalikan lagi ke Ustadz. Sampai tanggal 20-an berarti. Ya Umu Husen. Mbak Asih, mohon maaf, tadi saya agak kurang jelas penjelasan Ustadz mengenai sifat kedermawanan dan keberanian gitu. Oh iya. Soalnya tadi saya agak Berarti di hadis ke 1192 ya Ustadz ya, yang dua kemuliaan memiliki dua sifat, al-karom sama as-sajaah ya Ustadz. Iya. Yaitu dua sifat itu diambil dari firman Allah surat Al-Hadid ayat 10. Ya Bu, jadi dua sifat
yang Allah berikan kepada mereka para sahabat, yang itu bagian daripada sebab kemuliaan mereka pada zamannya. Yang pertama apa Ibu? Al-karom. Karom. Dermawanan. Al-karom bukan al-karomah ya Ibu, al-karomu. Al-karom. Al-karom ini artinya dermawan. Ya, kedermawanan lah gitu ya, kedermawanan. Dan yang kedua asyaja'ah, keberanian. Ini dua sifat utama yang dimiliki oleh para sahabat. Maknanya apa sih Ibu? Jadi kalau kita ingin mulia ya ikuti jalan mereka para sahabat. Di antaranya kita berusaha untuk menyandang dua sifat tersebut. Itu sifat al-karom, dermawan. Kedua adalah syaja'ah, itu berani. Seperti itu Ibu. Oh ya, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Itu Al-Hadid ayat 10 ya? Al-Hadid ayat 10 Mu Husin. Ya. Iya, nanti dibuka ya Ibu, Al-Hadid ayat 10. Ya, jazakallah khairan. Oh iya. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Sudah. Boleh kalau memang mengenai Ramadan, juga memang kalau memang ada yang masih kurang jelas tentang zakat mal, bisa ditanyakan. Tidak ada ya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya sudah tidak ada yang bertanya, Ustadz. Oh iya Ibu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Umahat, mari sama-sama kita tutup dulu kajian kelas kita pada hari ini dengan membacakan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jazakallahu khair untuk Ustaz Taki yang sudah memberikan ilmunya, semoga ilmunya akan terus mengalir pahala yang terus tidak akan pernah putus ya Ustaz. Semoga senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi dimanapun berada, insya Allah. Dan untuk kita, semoga Allah terus istiqomah kita di dalam bermajelis ilmu dan Allah mudahkan untuk terus bisa duduk di majelis ilmu ini. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Silakan kalau mau. Sama-sama. Ya Ustaz.